Republik Rakyat Tiongkok atau juga disebut RRT merupakan sebuah negara yang terletak di Asia Timur dan beribukotakan kota Beijing. Berikut akan kami sajikan beragam informasi seputar negara Tiongkok. Simak tayangan lengkapnya hanya di AADC. Ada apa dengan China? Halo, apa kabar kalian Sobat Bolong? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga bahagia selalu ya. Minggu ini tentunya aku, Stephanie Lee, bakalan nemenin kalian di program baru Bolong, yaitu AADC, singkatan dari Ada Apa Dengan China. Ada apa ya Sobat Bolong? Nah, justru untuk itulah AADC hadir dan menjawab segala pertanyaan kalian seputar Tiongkok. So, pastiin kalian subscribe channel YouTube ini supaya kalian nggak ketinggalan every single episode-nya ya. Penggunaan kata Cina. Di Indonesia, penyebutan kata Tiongkok sesuai keputusan Presiden nomor 12 tahun 2014 yang dikeluarkan oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah sebelumnya, penggunaan kata Cina dibahas dalam diskusi bahasa tahun 2011 yang juga dihadiri oleh Duta Besar Tiongkok. Kedutaan Besar Tiongkok menyarankan untuk tidak menggunakan istilah Cina. Alasannya, karena istilah ini pernah digunakan Jepang sebagai sebutan masyarakat Tiongkok dengan konotasi negatif. Selanjutnya, terbitlah keputusan Presiden nomor 12 tahun 2014 tentang pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera 28 Juni tahun 1967. Di mana surat edaran tersebut berisi tentang aturan penggantian penggunaan istilah Cina menjadi istilah Tiongkok ataupun Tionghoa. Jadi udah jelas ya Sobat Bolong, kenapa penggunaan kata Cina dilarang. Pembagian wilayah negara Tiongkok. Negara Tiongkok punya 4 jenis status wilayah bagian. Berbeda dengan negara kita, yaitu negara Indonesia yang cuman punya provinsi, ibu kota, dan daerah khusus saja. 4 jenis status wilayah Tiongkok tadi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kota provinsi yang mencapai 23 daerah. Kedua, yaitu wilayah federal yang berjumlah 4 kota, yakni kota Beijing, kota Tianjin, kota Shanghai, dan juga kota Chongqing. Yang dimaksud dengan wilayah federal di sini adalah kota yang setara dengan tingkat provinsi dan langsung di bawah kendali pemerintah pusat. Yang ketiga ialah daerah otonom yang berjumlah 5 daerah. Daerah otonom adalah daerah yang mayoritas penduduknya adalah suku minoritas Tiongkok, seperti diantaranya suku Mongolia, suku Ningxia, suku Xinjiang, dan juga suku Tibet. Selanjutnya ialah daerah administrasi khusus yang berjumlah 2 daerah saja. Daerah ini merupakan negara tidak berdaulat yang masih di bawah kendali Beijing, yaitu diantaranya adalah Macau dan Hong Kong. Demografi Tiongkok. Tiongkok merupakan salah satu negara dengan penduduk terbanyak di dunia, yaitu sekitar 1,4 miliar jiwa. Luas wilayah mencapai 9,69 juta kilometer persegi, menjadikannya negara ketiga terbesar di jagat raya. Sejarah negara Tiongkok. Sejarah negara Tiongkok diawali dengan pemerintahan sejumlah dinasti yang pernah memerintah dengan urutan sebagai berikut. Rasa frustasi akibat Tiongkok menolak reformasi diperburuk akibat lemahnya kekuatan Tiongkok terhadap negara lain, membuat Tiongkok harus melakukan revolusi. Revolusi Tiongkok utamanya berisi tentang penghapusan sistem kerajaan dan penerapan sistem negara republik. Revolusi ini banyak diinspirasi oleh ide-ide dari Dr. Sun Yat-sen. Tahun 1928, beberapa wilayah Tiongkok dipersatukan di bawah Partai Kuomintang atau KMT yang diketuai oleh Chiang Kai-shek. Sementara itu, Partai Komunis Tiongkok atau PKP mulai menancapkan pengaruhnya dan menjadi pesaing utama Kuomintang yang sekaligus memicu Perang Saudara Tiongkok. Pada akhir masa Perang Dunia Kedua tahun 1945, pasukan Jepang di Taiwan menyerah pada pasukan RRT di bawah komando Chiang Kai-shek yang saat itu memegang kendali atas Taiwan. Konflik antar partai di Tiongkok pun berakhir secara tidak resmi dengan pengunduran diri Kuomintang. Peristiwa ini menjadikan Partai Komunis Tiongkok atau PKT sebagai penguasa tunggal di negara Tiongkok.
Tanggal 1 Oktober tahun 1949, Mao Zedong memproklamirkan Republik Rakyat Tiongkok atau RRT di lapangan Tiananmen. Hal ini dilakukan setelah dirinya dipastikan menang atas Perang Saudara Negara Tiongkok. Periode sejarah Republik Rakyat Tiongkok secara umum dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah periode transformasi sosialis mulai dari tahun 1949 hingga tahun 1976 di bawah pemerintahan Mao Zedong. Berikutnya adalah periode reformasi ekonomi dari tahun 1976 hingga tahun 1989 di bawah pemerintahan Deng Xiaoping. Periode pertumbuhan ekonomi sejak tahun 1989 hingga tahun 2002 di bawah pemerintahan Jiang Zemin. Dan yang terakhir adalah periode pemerintahan Xi Jinping yang berlangsung sejak tahun 2002 hingga saat ini. Ya, itulah tadi runtutan panjang sejarah negara Tiongkok yang dijuluki dengan sebutan Macan Asia ini. Nah, gimana nih setelah mengenal Tiongkok secara lebih dalam? Gambaran apa yang ada di pikiran kamu setiap dengar kata Tiongkok? Apapun itu, jangan ragu ya untuk sharing di kolom komentar. Oke Sobat Bolong, dengan demikian usai sudah perjumpaan kita kali ini. Tapi jangan lupa untuk saksiin episode AADC selanjutnya di channel YouTube bolong.id setiap 2 minggu sekali. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini serta nyalakan lonceng notifikasinya. Bye-bye! Sejak ribuan tahun lalu, leluhur Tionghoa di Indonesia bermigrasi secara bertahap melalui kegiatan perniagaan. Peran tokoh-tokoh Tionghoa di Indonesia pun telah mewarnai sejarah prestasi tanah air. Lalu, apa saja peran mereka? Nantikan jawabannya hanya di AADC 2 minggu ke depan. See you!